Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Akan tetapi di era sekarang banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Sahabatku, ada 6 dosa orang tua terhadap anaknya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Adapun 6 dosa orang tua terhadap anak yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki anak karena perilakunya yang tidak kita sukai. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita suka, hendaknya menasihati dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Marah atau memaki anak sangatlah tidak dianjurkan. Apabila sampai memaki anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Kemudian yang kedua yaitu pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anak yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tradisi silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antaranya anak-anak yang lain. Sebagai orang tua, sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Kita sebagai orang tua sebisa mungkin hindari pilih kasih kepada salah satu anak, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahmi antar anak sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga adalah membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain, apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan mempengaruhi pikiran juga perasaan dari orang tua ke anaknya atau juga dari anak ke orang tuanya. Padahal kita semua tahu belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Menguatkan hati si anak dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Akan tetapi tak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman yang diinginkan. Kita semua tahu
Tujuan mengekang atau tidak memberikan kebebasan bermain supaya anak tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Hal tersebutlah yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting perihal perbedaan. Kemudian yang kelima adalah mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapati anak yang tidak mematuhi perintah, kita langsung berkata buruk kepada anak. Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, dan budaya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa mengantarkan anak untuk menemukan jati diri perihal menemukan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah 6 dosa orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa disadari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.